Bab 21. Awal mula segalanya. Terdengar peluit nyaring. Jinshi merasakan sedikit kecemasannya mereda. Peluit itu adalah sinyal bahwa misi telah berhasil dilaksanakan. Beberapa kicauan pendek jika ada masalah, satu panjang jika semuanya beres. Lihaku pasti sudah berhasil membawa Mao Mao keluar dari benteng dengan selamat. Jinshi keluar dari lorong yang panjang. Ia mengingat kembali cetak biru yang telah ia pelajari dalam perjalanan ke sini. Di depannya seharusnya ada ruangan besar yang terbuka, sebuah kantor, dan kemudian kamar-kamar tinggal. Basen berada tepat di belakang Jinshi. Biasanya, posisi ini adalah milik Gaoshun, namun Gaoshun punya tugasnya sendiri. Tapi Basen punya kebiasaan menjadi sedikit gelisah ketika menggantikan posisi ayahnya. Jangan terlalu tegang, nasihat Jinshi kepadanya, berbicara pelan agar hanya Basen yang mendengar. Dua perwira lain mengikuti mereka. Izinkan aku berjalan di depan kalau begitu, kata Basen. Jinshi memahami maksudnya, ia ingin Jinshi dilindungi dari depan sekaligus dari belakang. Jinshi terkikik, kemudian melangkah untuk mendorong sebuah pintu berat, namun tiba-tiba ia dilanda perasaan buruk. Ia menyuruh yang lain untuk mundur, agar tidak berdiri di depan pintu. Kemudian ia mendorongnya dan langsung menempelkan dirinya ke dinding. Gemuruh yang hampir memekakkan telinga berlalu di sampingnya. Apa itu? Tuntut Basen, mengernyit. Bukan sesuatu yang tidak aku perkirakan. Jika mereka memproduksi bubuk api di sini, setidaknya bisa diasumsikan mereka akan menggunakan Feifa dalam pertempuran. Ada batasan di mana senjata seperti itu bisa digunakan, senjata itu rentan terhadap cuaca buruk, dan bahkan saat berfungsi dengan baik, Feifa membutuhkan waktu untuk diisi ulang. Dan seseorang membutuhkan setidaknya ruang sebanyak yang ada di benteng ini. Persis seperti yang Jinshi prediksikan, di ruangan besar di balik pintu, beberapa orang sedang dengan panik berusaha mengisi ulang senjata mereka. Ayo, teriak Jinshi. Pada saat yang bersamaan, pria-pria di ruangan itu mencoba meninggalkan senjata mereka dan mencabut pedang, namun sudah terlambat. Feifa pada dasarnya dimaksudkan untuk digunakan dengan beberapa orang yang bergantian menembak. Para pria ini sudah meleset dengan salvo pertama mereka, dan tidak ada waktu untuk mengisi peluru baru. Ada sekitar 5 dari mereka, semua berpakaian dengan pakaian yang megah. Jinshi mengenali beberapa wajah. Bau khas bubuk api memenuhi ruangan berlantai batu besar itu. Di mana Shishou? Tanyanya. Ia berasumsi semua orang di ruangan ini adalah anggota klan Shi. Para prajurit mereka sudah melarikan diri ketika melihat ini pertempuran yang kalah. Feifa adalah upaya terakhir untuk membalikkan keadaan. Tidak mau bicara. Kami tidak tahu. Ini bukan rencana kami. Salah seorang pria spontan berblurkan, matanya tertuju pada Jinshi. Ia berteriak begitu bersemangat hingga ludah beterbangan dari mulutnya. Basen dengan cepat bergerak untuk mengekangnya, takut ia akan melemparkan diri ke arah Jinshi. Kami ditipu. Kami hanya pion belaka, pria itu berteriak dari posisi Basen menekannya ke lantai. Kurang ajar kamu. Basen, yang marah, mendorong wajah pria itu semakin keras ke lantai. Kami punya bukti, bahwa kamu para bajingan ini menggelapkan dana negara untuk membangun kembali benteng ini. Dan kamu berdiri di sini dengan senjata terhunus menghadapi kami bahkan jika itu satu-satunya kejahatanmu, kamu tahu apa artinya itu. Basen menempelkan mata pedang telanjangnya ke leher pria itu. Pria itu, kini hampir berbusa di mulut, tampak benar-benar putus asa. Sumpah, kami tidak tahu. Aku tidak tahu. Ia bilang ini untuk kebaikan negeri. Kami melakukan semua ini untuk negeri kami. Uhus. Pedang itu jatuh dan percikan api memercik saat menghantam lantai batu. Pria itu, matanya hampir melotot keluar, berhenti mengoceh.
Noda gelap menyebar di lantai di bawahnya. Pria-pria lain tetap diam, mungkin tidak ingin dimasukkan ke dalam situasi yang memalukan yang sama, namun ketakutan di mata mereka sudah sempurna. Jinshi berharap bisa memberitahu mereka agar tidak memandanginya seperti itu, namun bagaimana bisa? Mereka bisa memohon belas kasihannya dengan mata mereka, namun keputusan atas mereka sudah tidak bisa diubah. Yang bisa Jinshi lakukan untuk mereka sekarang adalah berdiri teguh dan membiarkan ujung tombak emosi mereka menancap ke dalam dirinya. Berbaik hatilah. Pedang sekarang atau tiang gantungan nanti. Masa tidak bisa punya sedikit kelayakan untuk sekadar mengakhirinya baginya? Basen dan para prajurit lain mengambil sikap bertarung ketika sebuah suara mendekat, diiringi langkah kaki yang berisik. Seorang pria gemuk berjalan lambat memasuki ruangan, Shishou. Ia memegang sebuah veifa di tangannya. Jinshi memandangi pria yang dikenal sebagai si tanuki tua itu. Kamu tampak sangat santai, Shishou. Ia mengeluarkan sebuah gulungan dari lipatan jubahnya. Disegel dengan lambang pribadi kaisar, gulungan itu memerintahkannya untuk menangkap seluruh klan Shi. Masih bergerak lambat, seolah punya waktu seumur hidup, Shishou mengarahkan senjatanya. Apakah kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Salah seorang prajurit bertanya dengan suara pelan. Shishou tidak membawa batu api, dan pria itu tampaknya mengasumsikan bahwa berarti ia tidak bisa menembakkan senjata itu. Jinshi, bagaimanapun, menyambar Basen dengan satu tangan dan satu bawahannya yang lain dengan tangan lainnya dan menarik keduanya tiarap ke lantai. Ledakan menyusul. Peluru memantul dari dinding dan mengenai pria dari klan Shi yang berada di lantai di bagian kakinya. Seorang pria yang sangat tidak beruntung. Teriaknya bergema di ruangan. Oh, kamu memalukan dirimu sendiri. Bukankah kamu yang menembak seekor hewan dengan benda ini, hanya untuk merasakan bagaimana rasanya, kata Shishou kepada pria yang berteriak itu. Dan aku sangat ingin mencobanya pada manusia sungguhan. Sungguh, sayang sekali. Jinshi memperhatikan ketiadaan emosi yang lengkap dalam suara Shishou, seolah ia sedang membaca dari sebuah naskah. Atau apakah Jinshi hanya membayangkan hal-hal? Tampaknya inilah akhirnya. Betapa ku beri segalanya untuk sedikit lebih banyak waktu. Kemudian Shishou melempar veifa itu ke samping. Ia memandang Jinshi, dan hanya sesaat, wajahnya melunak. Apa yang hendak ia katakan? Jinshi tidak pernah sempat menanyakannya. Mungkin Shishou tidak akan memberitahunya, bahkan jika ia sempat. Maju, teriak Basen, masih di lantai. Darah muncrat. 3 pedang menancap hampir bersamaan di perut Shishou yang gemuk. Ia bahkan tidak menjerit, hanya memandang ke atas. Buih merah berbusa di sekitar mulutnya, dan matanya merah bermata darah. Namun ia tidak roboh, hanya menatap langit-langit, kedua lengannya terentang lebar. Apakah itu tawa, atau apakah ia sedang mengutuk? Tidak ada yang istimewa di langit-langit itu. Mungkin ia sedang melihat menembusnya, ke sesuatu yang lebih tinggi lagi. Jinshi tidak memahaminya. Ia merasa seperti sedang menyaksikan sebuah pertunjukan, seolah tempat ini adalah panggung sandiwara Shishou dan momen ini adalah babaknya. Tanpa pernah mengungkapkan apa yang ada di atasnya yang begitu memikatnya, Shishou menghembuskan napas terakhir. Mungkin terasa kurang dramatik. Namun ia sudah tiada. Di luar ruangan besar terdapat lorong yang penuh dengan perempuan-perempuan berpakaian minim dan pria-pria yang berpenampilan luar biasa berlebihan. Para perempuan itu terus berceloteh tanpa henti, ingin sekali memberitahu siapa yang ada di dalam dengan imbalan nyawa mereka. Para pria itu terus bersikeras bahwa mereka bukan anggota klan Shi, berbeda dengan para perempuan. Jinshi memahami dorongan untuk menyelamatkan nyawa sendiri, namun ia tidak tahan menyaksikan pemandangan semua orang saling menjual satu sama lain demi menyelamatkan diri.
Ia menyerahkannya kepada para bawahannya untuk menangkap semuanya. Mantan selir Loulan dan ibunya Shen Mei ada di kamar paling dalam, ia telah diberitahu. Namun ketika mereka tiba, Basen yang masuk lebih dulu berseru, "Tidak ada siapapun di sini." Yang mereka temukan hanyalah sebuah ranjang besar di tengah ruangan dan beberapa sofa. Pakaian berserakan di mana-mana, beserta anggur dan pipa yang berhamburan, dan semacam aroma yang menempel. Mudah saja untuk menebak apa yang telah mereka lakukan di sini. Wajah Basen memerah, namun bukan karena marah. Jinshi, dalam keadaan agak termangu, membuang tungku dupa ke samping. Semacam tanaman herbal kering tumpah keluar. Andai si gadis apoteker ada di sini, ia pasti tahu apa bahan-bahan itu, apa efeknya. Kemana mereka pergi? Di balkon di kamar sebelah pun tidak ada siapa-siapa. Apakah mereka melompat ke bawah? Saat mereka memeriksa balkon, Jinshi merenung dengan bingung. Kamar yang mereka lewati dan kamar tempat mereka berada sekarang seharusnya berukuran kira-kira sama menurut cetak biru, namun ada yang terasa tidak beres. Kamar kedua terasa lebih kecil. Ia bolak-balik antara kedua kamar itu. Hanya ada satu pintu masuk ke kamar paling dalam, dan di sisi yang jauh terdapat balkon. Relatif sedikitnya perabot membuatnya terasa lebih luas, namun jarak dari dinding ke balkon terasa nyata lebih pendek dari dimensi kamar yang lain. Ia kembali lagi, dan kali ini ia memeriksa sebuah lemari laci di dekat dinding. Ukurannya persis sesuai dengan dimensi yang hilang dari kamar lainnya. Diam-diam, ia membuka lemari itu. Ia meraih ke dalam, melewati aneka pakaian mencolok yang bergelimang. Meski konstruksi lemari itu tampak kokoh, bagian papan belakangnya terasa sangat tipis dengan cara yang aneh. Ia mendapati bahwa dengan dorongan lembut saja, papan itu terangkat ke atas. Ia menyandarkan diri ke dalam lemari, merangkak untuk mengintip ke dalamnya. Di mana seharusnya ada dinding, ternyata ada ruang terbuka. Sebuah terowongan rahasia. Dan ia bisa melihat cahaya yang samar. "Dor," sebuah suara berkata dengan nada main-main. Jinshi menemukan laras senjata yang diarahkan tepat ke mukanya. Loulan ada di sana, di dalam terowongan, dan ia memegang semacam senjata api yang jauh lebih rumit dari Fei Fa yang Jinshi kenal. Ukurannya menyerupai yang Shishou tembakan sebelumnya, namun lebih kecil, lebih mudah dibawa, bisa masuk bahkan di ruang sempit seperti ini. Ia terkejut menyadari bahwa mereka tidak hanya memproduksi bubuk api di sini, namun juga senjata api generasi terbaru. "Izinkan aku memanggilmu Tuan Jinshi." Untuk memudahkan saja, kata Loulan, masih mengarahkan senjata kepadanya. Tubuhnya penuh jelaga, dan rambutnya gosong. Lilin dalam tempat lilin yang ia bawa berkedip-kedip setiap kali ia berbicara. "Sudikah kiranya Anda ikut bersamaku? Bagaimana jika aku menolak? Jika aku mau membiarkanmu melakukan itu, aku tidak akan mengancammu." Jinshi hampir kagum dengan keberaniannya. Ia mengamati Fei Fa model terbaru itu. Memperhatikan semua hal yang baru dan berbeda tentangnya. Ia mengangkat kedua tangannya. "Kupahami." Dan dengan itu, ia mengikuti Loulan masuk ke dalam terowongan. Cetak biru yang dipelajari Jinshi tidak menunjukkan terowongan rahasia manapun. Mungkin itu akan mengalahkan tujuan membuatnya rahasia. Atau mungkin Shishou baru saja menambahkan lorong ini belakangan. Terowongan itu sempit, dan Loulan berjalan mundur agar bisa terus mengarahkan senjata ke Jinshi. Mungkin lebih mudah dengan Jinshi berjalan di depan dan Loulan menodong dari belakang, namun ia mungkin waspada terhadap kemungkinan bahwa Jinshi akan berusaha merebut senjata itu ketika ia pergi untuk berjalan di depannya. "Aku sedikit terkejut kamu hanya mengikutiku begitu saja," kata Loulan. "Dan namun kamulah yang menyuruhku," jawabnya hampir dengan santai. Loulan terkikik. Anehnya,
Ia merasa bahwa Loulan terlihat jauh lebih manusiawi daripada saat ia berada di istana belakang. Pasti sangat mudah bagimu untuk merebut ini dariku? Ya, Jinshi tidak bisa memastikannya, namun ia menduga ia lebih dari mampu mengalahkannya. Namun ia tidak mengatakannya, hanya diam. Mungkin tidak banyak udara di terowongan, karena lilin terus berkedip-kedip. Tepat sebelum padam, mereka tiba di sebuah ruang rahasia. Nyala lilin mendapatkan kekuatannya kembali, ada lubang angin yang membiarkan udara masuk dan cahayanya menerangi dua perempuan lain. Salah satunya adalah seorang gadis muda yang sangat mirip Loulan, meski ada memar gelap di wajahnya. Oh, Suirei, kakak tersayangku. Ia belum melakukan sesuatu yang mengerikan kepadamu, bukan? Perempuan lain itu menggelengkan kepala dengan gelengan-gelengan pendek yang terbata-bata. Suirei itulah nama dayang istana yang telah kembali dari kematian. Dan inilah wajah Kasim yang memasuki istana belakang belum lama berselang. Kemudian Jinshi memandang perempuan ketiga di ruangan itu, seorang perempuan paruh baya yang mengenakan apa yang menurutnya adalah pakaian dan riasan yang luar biasa berlebihan, tanpa sedikit pun kesan tentang martabat yang sesuai dengan usianya. Itu mengingatkannya pada bagaimana Loulan dahulu di istana belakang. Satu-satunya perabot di ruangan itu adalah 2 kursi dan 1 meja. Loulan, ibu perempuan paruh baya itu memulai, apakah pria ini? Ya, ibu. Aku membawanya ke sini untuk mewujudkan keinginanmu. Ibu Loulan, Shen Mei, memandangi Jinshi dengan amarah yang tidak disembunyikan. Namun Loulan melanjutkan, aku tahu betapa selama ini kamu membencinya. Penampilannya. Apakah karena ia mengingatkanmu pada seseorang? Atau sekadar karena kamu selalu cemburu kepadanya, selalu membenci betapa ia jauh lebih cantik darimu? Loulan. Shen Mei membentak putrinya. Namun Loulan tidak bergeming sedikit pun, sebaliknya, Surelah yang gemetar. Ia tampak sangat berbeda dari yang sudah Jinshi dengar. Maaf. Itu sudah terlalu jauh untuk sebuah lelucon, kurasa. Kalau begitu izinkan aku membawakan sedikit pertunjukan untukmu. Pemanasan sebelum acara utama. Kemudian ia meletakkan lilin, menyelipkan veiva ke dalam sabuknya, dan mulai menceritakan sebuah kisah dengan tenang dan jelas. Kisah Loulan berlatar pada masa kaisar terdahulu. Penguasa yang lemah itu adalah boneka ibunya dalam menjalankan pemerintahan. Ini adalah cara yang sangat tidak hormat untuk membicarakan mantan kaisar. Yang mencegah Jinshi dari marah adalah pengetahuan bahwa semua itu memang terlalu benar. Jinshi tidak pernah menganggap pria yang ia sebut ayah itu menakutkan. Namun perempuan yang berdiri di belakangnya, Permaisuri Reknan, dia sungguh menakutkan. Jinshi mengejar secercah kenangan lama. Bagaimana akhir hidup Permaisuri Reknan itu, ia tidak benar-benar tahu. Yang ia ingat hanyalah bahwa mantan kaisar telah meninggal dengan cepat, seolah bergegas menyusul ibunya ke kehidupan berikutnya. Semakin tak sabar dengan ketidaktertarikan putranya terhadap perempuan dewasa, Permaisuri Reknan telah memenuhi istana belakang dengan para wanita paling cantik. Dan kemudian ia memerintahkan kepala salah satu keluarga utara untuk mempersembahkan putrinya, yang harus ditempatkan setidaknya dari luar sebagai salah satu selir tinggi penguasa. Apa yang kamu katakan, Loulan? Tanya Shen Mei, bingung oleh kisah putrinya. Ceritanya tidak berjalan persis seperti yang dia ketahui. Loulan menutupi mulutnya dengan lengan bajunya dan terkikik. Apakah ini pertama kalinya kamu mendengar kisah ini, Ibu? Kakekku menggumamkannya seperti mantra di ranjang kematiannya ketika ia merana karena sakit. Tidak ada yang baru dalam gagasan untuk secara nominal menjadikan putri seorang pejabat tinggi sebagai selir guna secara efektif menyanderanya. Itu sudah terjadi sepanjang sejarah. Apakah kamu tahu mengapa istana belakang bisa menjadi sebesar itu? Tanya Loulan kepada Jinshi. Aku mendengar itu atas dorongan ayahmu,
ia membisikkan ke telinga. Permaisuri Reknan. Itulah pandangan umum di istana, bahwa Shishou telah menyusup ke lingkaran dalam permaisuri Reknan yang terkenal berhati-hati. Shishou awalnya bukan siapa-siapa selain putra biasa dari cabang keluarga Shi, namun berkat kecerdasannya sendiri dan darah yang mengalir di pembuluhnya, ia berhasil diangkat oleh rumah utama yang tidak punya pewaris dan diberi nama Shishou. Rumah utama, itulah keluarga Shen Mei. Ia sudah dijodohkan dengan Shishou bahkan sebelum ia dihadiahkan kepadanya oleh kaisar. Betul, kata Loulan. Aku percaya ia menyarankan perluasan istana belakang sebagai program pekerjaan umum baru. Cara yang bagus untuk mengatakannya, pikir Jin Shi. Cara untuk menghindar dari masalah setiap kali muncul pertanyaan tentang ukuran istana belakang yang semakin mengecil. Ia mengusulkannya sehubungan dengan perdagangan budak. Itu membuat mata Jin Shi terbelalak. Shen Mei terlihat sama terkejutnya. Sui Rei, sementara itu, tetap tanpa ekspresi. Loulan terkikik ke arah Jin Shi. Kemudian ia memandangi Shen Mei. Kamu benar-benar tidak tahu semua ini, bukan, Ibu? Kamu tidak tahu apa yang dilakukan kakek untuk menarik murka permaisuri Reknan. Mengapa ia harus mempersembahkan putrinya ke istana belakang agar ia terkendali? Perbudakan sudah berlangsung dengan baik pada masa itu. Istana bahkan dikelola oleh Kasim-Kasim yang diperbudak. Namun Loulan menyebut perdagangan budak. Sistem perbudakan yang disahkan oleh pemerintah Li beroperasi dengan prinsip yang mirip dengan rumah hiburannya. Ketika seseorang sudah bekerja cukup lama untuk melunasi harga belinya atau memenuhi masa bakti yang ditentukan, mereka bisa dianggap bebas. Namun itu hanya berlaku di dalam batas-batas negeri. Ekspor budak ke negara-negara lain seharusnya dilarang, dan namun, sepertinya budak adalah komoditas yang sangat menguntungkan. Dilarang atau tidak ada habisnya orang yang ingin mencelupkan tangannya ke dalam pundi-pundi itu. Pada masa itu, sepertinya para gadis muda dipatok dengan harga yang sangat tinggi. Dengan salah satu putri paling terkemukanya kini disandera, klan Shi terpaksa memperkecil operasi perdagangan budaknya. Perdagangan itu tidak hilang sepenuhnya, bagaimanapun, dan yang tersisa dikatakan berpusat di sekitar istana belakang. Perdagangan itu tidak hanya melibatkan perempuan muda, tetapi sering juga pria yang kerap dikebiri sebelum dijual sebagai budak. Inilah saran Shishou. Gunakan istana belakang untuk menampung perempuan-perempuan yang seharusnya dijual ke luar negeri. Pemikirannya cocok dengan pemikiran permaisuri Reknan yang melihat usulannya sebagai cara untuk sekali dayung 2-3 pulau terlampaui secara politis dan menyangkut putranya. Para orang tua merasa bersalah harus menjual putri-putri mereka, dan bila diberi pilihan, mereka lebih suka melihat putri mereka mengabdi di istana belakang daripada dibawa pergi sebagai budak. 2 tahun pengabdian juga kemungkinan akan meninggalkan mereka dengan keterampilan atau pendidikan yang akan mengurangi kemungkinan mereka akan jatuh ke dalam perbudakan sesudahnya. Di atas segalanya, mengabdi di istana belakang adalah kualifikasi bergengsi tersendiri. Sayangnya, dengan perluasan istana belakang yang dramatis, rencana untuk pendidikan dan sebagainya menjadi tidak berhasil. Namun tentu saja, Permaisuri Reknan punya lebih dari satu rencana yang sedang dijalankan, begitu pula ayahku. Dengan mendapatkan kepercayaan Permaisuri Reknan, ia berharap bisa memperbaiki reputasi klan Shi. Dan jika itu ternyata mustahil, aku tahu betapa sulitnya itu bagimu, Ibu. Jika begini akhirnya, aku berharap kamu sudah melarikan diri sebelum semuanya dimulai. Setelah ayah susah payah memberikanmu kesempatan itu. Apakah ia merujuk pada lorong rahasia keluar dari istana belakang? Apakah itulah tujuannya? Jin Shi bertanya-tanya. Wajah Shen Mei seperti badai yang siap meledak. Apakah kamu tidak bisa mempercayai seorang pria yang bilang ia akan melemparkan posisinya demi pergi bersamamu? Loulan, kamu berani.
Kerutan dalam terbentuk di wajah Shen Mei saat ia memandangi putrinya, namun bukan Loulan yang tampak terintimidasi melainkan Sui Rei. Shen Mei sepertinya menyadari hal ini. Ia berpaling memandangi Sui Rei seolah menatap kotoran di lantai. Tentu saja aku tidak mempercayainya. Bagaimana bisa? Tubuh ayahku belum dingin ketika ia mengambil alih kepemimpinan keluarga dan menikahi ibu perempuan hina ini. Sui Rei mengawasi Shen Mei, masih gemetar. Loulan terkikik lagi dan mendekati Sui Rei. Ia mengambil tangan kakak perempuan dari ibu yang berbeda itu, meletakkan tangan lainnya di kerah Sui Rei dan menarik sesuatu yang tergantung di sekitar lehernya. Sesuatu yang sangat mirip dengan tusuk rambut perak Jinshi sendiri tergantung dari sebuah tali. Namun jika milik Jinshi menggambarkan kilin, milik Sui Rei berbentuk burung. Mereka yang mengenalinya akan tahu itu adalah burung Hong. Seperti kilin, hanya segelintir orang terpilih yang berhak mengenakan simbol itu. Kurasa mendiang yang mulia pasti merasa bersalah. Khawatir tentang bayi yang telah ia usir dari istana belakang. Karena sepertinya ia mengunjunginya cukup sering atas bantuan baik ayah. Shishou Plah yang secara diam-diam telah menampung sang dokter dan anak yang diusir dari istana belakang. Seiring waktu, sang anak tumbuh dewasa. Shishou mengambil alih kepemimpinan keluarganya, dan gadis muda itu mencapai usia yang tepat untuk menikah. Kaisar telah menolak putrinya sekali, namun seiring waktu ia pasti datang untuk menerima kenyataan bahwa ia adalah darah dagingnya. Karena tahukah kamu apa yang ia katakan kepada ayah? Sudikah kiranya kamu menjadikan putriku sebagai istrimu? Shishou, yang dipercaya oleh Permaisuri Reknan dan hampir seperti keluarga oleh mantan kaisar sendiri, pasti tampak sebagai menantu yang ideal bagi sang penguasa. Mantan kaisar bersumpah untuk mengabulkan keinginan apapun yang mungkin dimiliki Shishou, bagaimana mungkin ia bisa menolak? Maka kepala klan Shi yang terdahulu, yang telah menarik begitu banyak pengawasan dari Permaisuri Reknan, meninggal di ranjang sakitnya, dan kepemimpinan berpindah kepada Shishou, yang dipercaya oleh Permaisuri Reknan. Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan Shen Mei sebagai sandera. Kaisarlah yang memiliki wewenang tertinggi atas apa yang terjadi pada bunga-bunga istana belakang. Shishou telah menikahi putri sang penguasa, dan seorang anak lahir dari mereka. Mereka menamainya Shisui, memberinya nama klan Shi. Inilah perempuan yang kini dikenal sebagai Sui Rei. Dan demikianlah, ibu, kamu secara murah hati dikaruniakan kepada ayah. Mantan kaisar adalah pria yang lemah, dan sama sekali gagal memahami dampak pilihan ini pada putrinya. Ibu Sui Rei meninggal karena sakit tak lama kemudian, dan Sui Rei ditampung oleh mantan dokter istana belakang. Pria itu kelak akan dipekerjakan dan dibawa ke benteng ini untuk menciptakan ramuan keabadian, namun itu adalah cerita lain. Sekitar waktu yang bersamaan ketika sang dokter mengambil Sui Rei, mantan kaisar mulai mengurung diri di kamarnya, dan selama lebih dari 10 tahun dari saat itu hingga ia meninggal, tidak ada kabar darinya. Tersisa hanya dengan satu perhiasan perak, gadis yang kini bernama Sui Rei tidak pernah mengetahui bahwa dirinya adalah cucu mantan kaisar, dan setelah Loulan lahir, ia diperlakukan tidak lebih dari anak seorang selir. Bahkan namanya diambil darinya dan diberikan kepada adik perempuan yang baru lahir. Kamu berbohong. Cukup sudah omong kosongmu itu. Shen Mei, menghadapi kebenaran, mundur ke belakang. Kisah itu pasti mengejutkan Sui Rei juga, namun ia tampak nyaris tidak terpengaruh. Hanya, ia terus memandangi Shen Mei dengan gelisah. Mungkin Sui Rei memang sudah tahu sejak awal. Loulan masih tersenyum, mendekati Shen Mei. Omong kosong, ibu? Padahal ayah mengabdikan sisa hidupnya untukmu. Mengetahui semuanya itu hanya bisa berakhir dengan kehancuran. Kamu bahkan tidak tahu mengapa Tuan Jinshi ada di sini, bukan? Ia memandangi ibunya dengan penuh penghinaan, kemudian berpaling kepada Jinshi.
Ceritakan kepada kami tentang akhir hidup ayahku. Ia meninggal sambil tertawa, kata Jin Shi. Ia tidak tahu apa yang dimaksudkan tawa itu, karena ia tidak tahu apapun yang mungkin dipikirkan Shishou. Namun setelah mendengar kisah Loulan, ia mulai berpikir bahwa ia bisa merasakan perspektif yang berbeda. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah ia selama ini memandang pemberontakan klan Shi dengan cara yang salah. Pria itu. Kekuasaan adalah satu-satunya yang pernah ia inginkan. Aku yakin satu-satunya alasan ia bahkan menikahiku adalah agar ia bisa mengklaim kepemimpinan keluarga. Wajah Shen Mei berubah menjadi. Namun Loulan kembali tersenyum. Dan namun, di dalam klan, kamulah yang memegang kendali, bukan begitu, Ibu? Apakah kamu memahami jenis orang macam apa mereka, anggota-anggota keluarga yang bekerja keras untuk menyanjungmu? Mereka adalah orang-orang bodoh, mengambil suap dan menggelapkan uang, namun mereka bersanjung kepada Shen Mei, tahu bahwa jika mereka mendapat kebaikannya, Shishou, kepala klannya nominal, tidak akan berkata apa-apa. Ia hanyalah putra angkat. Lagi pula, seorang anak laki-laki yang tersandung masuk ke dalam keluarga. Sebesar apapun pengaruhnya di istana, di dalam klan kekuatannya sangat minim. Shen Mei secara sistematis mengusir siapapun yang mengatakan hal-hal yang tidak ia sukai hingga akhirnya, tidak ada yang bisa menghentikan pembusukan. Dan inilah sumber kesalahpahaman yang berbahaya. Apa motivasi di balik perluasan istana belakang di satu sisi dan penggelapan dari perbendaharaan negara di sisi lain? Keduanya harus dilihat secara terpisah, bukan sebagai semua perbuatan klan Shi. Loulan memandang Jin Shi dan tersenyum, karena ia bisa melihat bahwa Jin Shi memahami apa yang coba ia sampaikan. Perdagangan budak telah dihapuskan pada awal pemerintahan Kaisar saat ini ya, perdagangan itu berlanjut secara bawah tanah, namun fondasi yang diletakkan oleh Shishou dan permaisuri Reknan itulah yang memungkinkan sistem itu dihapus dengan relatif mudah. Kini Jin Shi sedang mencari sesuatu yang bisa secara wajar menggantikannya seiring istana belakang kembali menyusut dan bahkan dalam kasus ini, klan Shi berhasil ikut campur. Semua orang selalu menyebut ayahku Tanuki, namun mereka lupa bahwa Tanuki adalah makhluk yang penakut. Justru karena mereka tahu diri mereka diam-diam begitu kecil dan lemah itulah mereka berusaha keras untuk menipu semua orang. Dengan itu, Jin Shi memahaminya. Ia tahu mengapa Shishou meninggal sambil tertawa, karena si Tanuki penakut itu berhasil menipu semua orang hingga momen terakhirnya. Apakah ayah memainkan perannya dengan baik? Apakah ia menjadi penjahat yang ia butuhkan? Tanya Loulan. Sebuah senyum bermain di wajahnya. Jin Shi akhirnya memahami apa yang Shishou tuju. Ia berupaya menjadi kejahatan yang diperlukan, mengumpulkan semua korupsi negeri di satu tempat. Sebuah peran yang tidak pernah bisa diberi penghargaan, yang tidak pernah bisa dirayakan. Jin Shi mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kuku-kukunya menggali ke telapak tangan, mengeluarkan darah. Apakah kamu punya bukti bahwa semua ini benar? Apakah korupsi yang menggerogoti istana dari dalam sebagian besar sudah diberantas, atau belum? Bagaimana kamu bisa tahu rencanamu akan berhasil? Jika tidak berhasil, kami selalu bisa jatuh kembali ke opsi kudeta. Jika sebuah bangsa cukup lemah untuk terseret oleh korupsi seperti itu, lebih baik bangsa itu tidak ada. Loulan terdengar hampir santai. Kamu sudah merencanakan semua ini sejak awal, tuntut Shen Mei, suaranya bergetar. Kamu dan kalian sudah menipuku selama ini? Menipumu? Aku melakukan persis seperti yang kamu katakan, Ibu. Bukankah kamu yang bilang negeri ini layak menjadi debu? Kemudian kamu mengusir setiap anggota klan yang tidak mengikuti iramamu, dan mengelilingi dirimu dengan penjilat yang menggantung di setiap kata-katamu. Apakah kamu benar-benar mengira sekumpulan orang seperti itu bisa mengalahkan pasukan negeri sendiri? Shen Mei tampak marah dengan kata-kata keras putrinya. Akhirnya,
Ia melompat ke arah Loulan, ujung kuku jadenya meninggalkan 2 goresan panjang merah di sisi pipi putrinya. Bukankah ini gunanya? Tuntut Shen Mei. Ia telah merebut Fei Fa. Itu terlalu susah untuk ibu tangani. Kembalikan, tolong. Diam. Namun Loulan hanya terkikik mengejek. Ada apa yang lucu? Shen Mei membentak. Ibu. Kamu terdengar seperti penjahat kelas teri. Wajah Shen Mei berubah mengerikan, dan ia menembakkan senjata itu. Jin Shi melemparkan dirinya ke lantai. Sesuatu melayang melewatinya, diiringi gemuruh yang memekakkan telinga. Aku memang anak perempuan yang buruk. Jika aku benar-benar menginginkan hal yang sama dengan ayah, aku tidak akan pernah bisa melakukan ini. Wajah Loulan bersimbah darah. Di hadapannya, Shen Mei bahkan jauh lebih berlumuran. Di tangannya adalah sisa-sisa Fei Fa yang sudah meledak. Fei Fa baru ini sangat rumit. Itu adalah prototipe. Ia hanya membawanya untuk mengintimidasi Jin Shi. Mungkin saja di dalamnya hanya ada isian. Apakah tidak pernah terlintas di pikiranmu untuk merebut ini dariku, Tuan Jin Shi? Pasti ada banyak kesempatan jika kamu memang mencarinya. Aku mengira kamu punya sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Hihihi. Andai saja kepala cantikmu sekosong penampilannya. Sambil tertawa, dan masih cukup tidak sopan, Loulan mencabut Fei Fa dari tangan Shen Mei yang bermandikan darah dan melemparkannya jauh. Kemudian ia dengan lembut membaringkan ibunya, menggenggam tangannya yang gemetar. Ayah sudah tiada. Setidaknya teteskanlah air mata untuknya. Ia menunggumu sepanjang hidupnya. Andai kamu menangis, aku tidak akan mengatakan apa yang aku katakan. Hingga mantan kaisar mengajukan permintaannya, Shishou tetap sepenuhnya bersih, tidak mengambil seorang selir pun. Itu adalah jenis kemurnian yang hanya bisa dimunculkan oleh seorang pria yang hatinya masih sepenuhnya berdegup untuk perempuan yang telah dijodohkan dengannya ketika ia masih muda. Shen Mei tidak berbicara, ia tidak bisa. Pecahan logam yang berterbangan telah meluluhlantakkan wajahnya dalam ledakan itu. Tidak ada bayangan kecantikannya yang dulu tersisa, hanya gumpalan merah. Sui Rei menyaksikan semua ini sambil gemetar. Pasti ada cara lain, kata Jin Shi, bangkit berdiri. Mungkin, jawab Loulan. Tapi sulit untuk memberikan semua orang apa yang mereka inginkan. Kita tidak cukup bijak untuk itu. Shen Mei memang pada dasarnya kejam. Ia ingin menghancurkan negeri yang telah memperdayanya sedemikian rupa. Shishou, semua yang ia lakukan adalah demi Shen Mei. Bahkan jika itu berbalik melawannya, ia melakukan semuanya karena perasaannya untuk dirinya. Namun pada saat yang sama, ia adalah bawahan setia yang tidak bisa meninggalkan negerinya. Dan demikianlah ia menghabiskan puluhan tahun demi puluhan tahun memainkan peran penjahat, sampai akhir. Jin Shi tidak bisa menebak apa yang Sui Rei pikirkan. Baginya, apakah ini tentang menghibur arwah ibu dan neneknya? Dan apakah ia terlihat entah bagaimana lega ketika tatapan kosongnya menetap pada Shen Mei yang terengah-engah? Atau apakah itu hanya imajinasi Jin Shi? Adapun Loulan. Aku tahu aku tidak berada dalam posisi untuk membuat tuntutan, namun mungkin aku bisa memohon 2 hal kepadamu, katanya. Apa itu? Terima kasih, ia berkata lebih dulu, membungkuk dalam-dalam. Ia tahu tidak ada alasan untuk mengharapkan bahwa Jin Shi akan mendengarkannya. Kemudian ia mengeluarkan selembar kertas dari lipatan jubahnya dan menyerahkannya kepadanya. Napas Jin Shi tertahan saat ia melihat apa yang tertulis di atasnya, karena apa yang tertulis itu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Sejujurnya, aku berharap bisa menggunakan ini sebagai tawar-menawar untuk nyawaku. Namun kurasa itu tidak akan berhasil jauh sekarang.
Kertas itu mengungkapkan apa yang akan terjadi pada negeri ini. Jika klan Shi masih ada ketika itu terjadi, mereka mungkin akan memperparah situasi dan menghancurkan negara. Tertulis di atas lembar kertas itu adalah ramalan tentang sesuatu yang jauh lebih buruk dari pemberontakan ini. Jari-jari Lo Ulan menyentuh kulit ibunya. Napas Shen Mei dengan cepat memudar. Anggota klan kami yang punya akal sehat sudah lama meninggalkan nama Shi. Dan kakak perempuanku pun demikian. Mereka sudah mati sekali, jadi mungkin aku bisa memohon kepadamu untuk mengabaikan mereka. Ada jeda. Akan kulakukan yang terbaik, kata Jin Shi. Kamu akan membiarkan yang sudah mati tetap begitu. Kalau begitu, ulang Lo Ulan, meminta konfirmasi. Aku berterima kasih. Sui Rei, sebagai seseorang yang punya hubungan dengan mantan kaisar, tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Terima kasih banyak. Lo Ulan menundukkan kepala lagi dan mengambil tangan Shen Mei. Ujung kuku yang cacat masih melekat di sana, meski hampir lepas. Lo Ulan menempelkannya di ujung jarinya sendiri. Pada saat yang bersamaan, Jin Shi pikir ia merasakan kehadiran seseorang. Basen dan yang lainnya akhirnya menyadari ia hilang, dan akhirnya berhasil menemukan lorong rahasia. Apakah Lo Ulan menyadari mereka sedang datang? Keinginan keduaku, kalau begitu. Ia mengulurkan tangan ke arah Jin Shi, meraih ke arahnya dengan tangan yang dihiasi ujung kuku panjang. Gerakannya tampak sangat lambat. Jin Shi dengan mudah bisa menghindarinya, andai ia mau. Namun Jin Shi tidak bergerak, melainkan menerimanya. Ujung kuku yang mengerikan itu menggigit pipinya, merobek kulit dan daging. Beberapa tetes darah melayang ke matanya. Ia memejamkan mata yang terkena, namun dengan mata yang terbuka, ia menatap Lo Ulan. Terima kasih banyak, ia mengulang, dan membungkuk untuk ketiga kalinya. Ia telah melakukan apa yang ibunya, yang tidak bisa lolos dari kematian, tidak sempat lakukan, dan melukai wajah yang sangat dibenci Shen Mei. Mungkin tampak seperti tindakan yang sia-sia sekarang, namun itu menyegel nasib Lo Ulan. Aku penasaran apakah aku bisa menjadi pemeran yang lebih baik dari ayah. Ia berseloroh, kemudian ia berpaling untuk memandang Shen Mei. Ibu sayang, aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Masih tersenyum, ia membuka pintu di hadapan mereka, memperlihatkan salju yang berterbangan. Mereka berada di atap benteng. Lo Ulan berputar keluar pintu, lengan bajunya melambai, rambut hitamnya mengalir, kepingan-kepingan salju yang menari mengelilinginya. Basen dan yang lainnya ada di lorong sempit, mencari momen mereka. Basen, matanya penuh amarah, melompat maju, hampir tidak memahami apa yang telah terjadi. Ketika Lo Ulan yakin ia sudah masuk ke dalam ruangan, ia mengangkat tinggi-tinggi jari-jarinya yang berkuku panjang. Bahkan dalam cahaya bulan yang redup, darah di jari-jarinya bisa terlihat. Lo Ulan, dengan goresan darah di wajahnya, hampir tampak mengapung di atas salju. Dan di belakangnya adalah Jin Shi dengan luka baru di pipinya. Tiba-tiba Lo Ulan tertawa, keras dan panjang. Ahahahahaha. Suaranya memantul dari salju. Ia terdengar liar namun di matanya, setidaknya terlihat bahwa ia masih waras. Wajah-wajah Basen dan para rekannya berubah menjadi amarah yang murni. Cahaya telah padam dari mata Shen Mei. Orang hanya bisa berpikir bahwa ia menuai apa yang ia tanam. Sui Rei masih gemetar, mengulurkan tangannya namun ia tidak bisa meraih Lo Ulan. Jin Shi tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan momen-momen terakhir Lo Ulan, menggenggam erat lembar kertas yang diberikannya. Di dalam salju, lengan bajunya berkepak dan rambutnya menari. Tawanya tiba-tiba diiringi bunyi tembakan. Lo Ulan terus menari bahkan saat peluru-peluru menyentuh lengan bajunya dan menggores pipinya. Akhirnya, Jin Shi yakin inilah panggungnya.
dan semua yang ada di sekitarnya hanyalah pemeran pendukung yang terseret ke dalam pertunjukannya. Istana belakang adalah panggung, dan negeri itu sendiri, dan mungkin ia melihat perannya sebagai tokoh antagonis yang akan membalikkan semuanya. Jika ayahnya Shishou adalah seekor tanuki, maka mungkin Loulan adalah rubah. Bagaimanapun juga, dalam cerita-cerita, tokoh antagonis perempuan yang terbukti menghancurkan sebuah negeri selalu ternyata adalah seekor musang. Loulan terus menari dengan ringan. Bagaimana bisa ia bergerak sedemikian lembut di tengah salju yang sangat dalam? Para prajurit yang terhenti lebih sibuk menembakkan veiva mereka daripada mengejar. Haruskah ia menghentikannya? Tidak, ia tidak bisa. Ia tidak bisa merusak pertunjukan sang tokoh antagonis agung di zamannya. Bahkan tidak bisa memalingkan matanya. Tembakan lagi entah yang keberapa kali. Terdengar gedebuk, dan Loulan berhenti bergerak. Bau bubuk api yang khas dan menyengat hidung mengapung di udara. Peluru itu mengenai Loulan di dadanya. Ia terhuyung mundur, kesakitan menyebar di wajahnya. Tangkap dia, teriak Basen kepada anak buahnya. Bagi Jinshi, gagasan itu terasa menjijikan. Itu bukan hal yang salah untuk dilakukan. Namun ia merasa seperti seseorang baru saja menceritakan akhir sebuah cerita yang sedang ia nikmati sebelum ia sampai ke sana. Senyum itu kembali ke wajah Loulan yang menyeringai. Kemudian ia lenyap. Tidak, hanya tampak lenyap. Ia sudah terjatuh ke belakang, dan tidak ada apapun di belakangnya. Kecuali kejatuhan dari atap. Itulah terakhir kalinya ia melihat Loulan. Tubuhnya terasa sangat berat, seolah semua kelelahan beberapa hari terakhir akhirnya mengejarnya. Begitu mereka keluar dari benteng, mereka bergabung dengan unit cadangan dan ia mendapat pertolongan pertama, dengan seseorang menjahit pipinya. Dialah yang dijahit, jadi mengapa semua orang lain terlihat begitu kesakitan karenanya? Apakah karena ia menjalaninya tanpa obat bius? Mereka akhirnya bertemu kembali dengan Gaoshun juga, yang segera memberitahu Jinshi untuk tidur. Tentu saja Gaoshun ada di sana. Ceritanya adalah bahwa Jinshi sudah bersama unit belakang sepanjang waktu, jadi Gaoshun harus terlihat di sana. Sejujurnya, baru sekaranglah Jinshi menyadari bahwa ia benar-benar tidak tidur selama beberapa hari terakhir. Bagaimana keadaan gadis itu? Ia baik-baik saja, jadi tidurlah. Apakah ia terlihat sangat kelelahan? Mungkin memang begitu. Namun ia tidak bisa memaksakan diri untuk beristirahat. Gaoshun, yang jelas sudah bosan dengan ketegaran Jinshi, menunjuk ke sebuah kereta. Aku sarankan kamu menjaga jarak. Jinshi langsung mengabaikannya dan memasuki kendaraan itu. Di sana ia menemukan seorang gadis muda bertubuh kecil, penuh jelaga dan ternoda darah, terbaring tertidur di atas beberapa selimut. Ia meringkuk seperti bayi, membuatnya tampak bahkan lebih kecil dari biasanya. Di sekelilingnya terdapat kumpulan benda-benda yang dibungkus kain putih. Anak-anak yang sudah meninggal dari klan Shi, jelas Gaoshun. Mengapa ia tidur bersama mereka? Kamu tahu tidak mungkin membujuknya dari sesuatu ketika ia sudah punya pikiran tentang hal itu. Itu memang benar, gadis muda ini, Mao, punya sisi keras kepala yang khas. Apakah ada alasan ia ingin berada di sana? Ia terlihat mengerikan. Cermin dulu, Tuan, kata Gaoshun, meringis. Itu menyakitkan bagi Jinshi untuk mengingat pemandangan Gaoshun memukuli Basen setelah mereka kembali. Jinshi memang terluka, ya? Dan ia tahu bahwa seorang prajurit yang gagal dalam tugasnya harus dihukum, namun itu semua hanya karena Jinshi menyetujui keinginan sang musang yang sudah menghilang itu. Lupakan tentang aku, katanya dengan ketus. Bagaimanapun, kamu sudah membuat pilihan yang tepat untuk tidak membiarkan sang ahli strategi melihatnya. Dari yang Jinshi dengar,
Pria itu tidak mendarat dengan sangat anggun ketika melompat dari kereta dan cedera punggungnya. Ia tidak bisa berjalan sendiri. Jinshi naik ke dalam kereta. Tunggu di luar. Gao Shun mengangguk perlahan. Jinshi menatap wajah Mao Mao. Ada darah di sana, dan telinga kirinya bengkak, meski sudah diolesi salep. Tidak satu pun dari ini yang akan menimpa Mao Mao jika ia tidak pernah terseret berurusan dengannya. Pikiran itu membuat hatinya nyeri. Selain telinganya, tidak ada cedera yang berarti, namun ia bisa melihat memar gelap di lehernya. Apakah seseorang memukulnya? Dan darah itu pasti berasal dari suatu tempat. Jinshi perlahan mengulurkan tangannya. Dan kemudian, "Maaf, Tuan Jinshi, boleh aku bertanya apa yang Anda lakukan?" Mao Mao memandanginya persis seperti seseorang yang mencoba mengusir lalat kecil yang menjengkelkan.